Ada satu pelayanan, ada satu jemaat saya yang saya harus tangani dengan baik, yaitu istri dan anak-anak saya. Dan itu tanggung jawab besar yang Tuhan berikan. Jadi kami ada waktu bersama-sama. Bersyukur anak-anak masuk remaja sekarang, berarti harus banyak punya waktu untuk bicara sama papa mama. Saya bersyukur bisa ada waktu. Mereka sudah, yang Natali umur 17, Naomi umur 15, sudah mulai bicara-bicara cowok. Jadi saya bilang dan mereka udah janji kalau dapat cowok mereka mau bicara sama bapaknya. Saya bilang, oh puji Tuhan kalau kalian mau izinkan itu. Sebab saya pengen sekali untuk cari tahu siapa calon mantuku toh. Soalnya dia akan hasilkan cucu nanti bagaimana. Kita berdoa, bersyukur. Lalu waktu yang saya paling suka itu hari Jumat. Kalau saudara istilah tahu dengar TGIF ya, Thanks God It's Friday. Semua sudah stop dengan semua kegiatan akademik. Saya jemput mereka dari sekolah langsung bawa ke Boba untuk pacaran dengan bapaknya. Saya rindu untuk bisa tanda kutip pacaran dengan anak-anak saya. Supaya waktu saat mereka mendapatkan calonnya mereka tahu bagaimana pacaran yang baik. Kita bersyukur, tolong doakan mereka supaya mereka juga tetap setia dan mengasihi Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Markus pasalnya yang ke-16. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-20. Saya tidak akan baca, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan dengar Alkitab suara. Saya coba untuk membiasakan diri dan sudah cukup banyak teman-teman saya juga mulai ikut-ikut dan saya juga belajar dari teman yang lain bahwa kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada saat kita sedang jogging atau lari pagi. Dan rupanya itu cukup bagus. Saudara-saudara yang nyetir lama, bagaimana masukkan aja dengar Alkitab suara. Coba kita ambil waktu dengar Markus 16 ayat 1 sampai 20. Saya rindu saudara bisa tutup mata, berimajinasilah waktu Anda dan saya mendengar pembacaan firman Tuhan ini. Bayangkan saudara ada di situ. Bayangkan saudara mungkin bersama-sama dengan Maria Magdalena sedang berjalan menuju ke kuburan yang akhirnya terbuka penutupnya. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu,
ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Menarik sekali saudara-saudara kalau kita diizinkan untuk pergi lihat kuburan-kuburan yang ada. Kuburan yang sudah tua, yang lama, atau kuburan yang baru. Yang paling menarik dari kuburan Tuhan Yesus adalah semua kuburan yang lain kalau pakai pelang di situ, mungkin ada pelangnya begini, maaf masih dipakai. Satu-satunya kuburan, kalau ada pelangnya, yaitu kuburan Tuhan Yesus. Yaitu ada tulisan bilang, dia sudah tidak ada di sini. Dia Tuhan Allah yang hidup. Amin. Saya senang kalau waktu SMP, SMA dulu kami diminta untuk nonton film perjuangan, khususnya untuk mendekati kemerdekaan dan kemerdekaan terjadi. Lalu senang sekali lihat itu pahlawan-pahlawan yang bawa senjata yang bambu runcing. Lalu setiap ketemu orang, lalu mereka saling sampah. Bukan how are you, bukan selamat pagi, enggak. Mereka sapanya apa? Merdeka gitu kan. Sana jawab mereka gitu. Ada banyak catatan menulis bahwa jemaat mula-mula, khususnya mereka yang ada pada saat Tuhan Yesus dibangkitkan itu, setiap mereka ketemu itu sapaan mereka. Mereka sapanya, Yesus bangkit. Ketemu lagi, dia bangkit bos, Yesus bangkit. Bagaimana kalau kita sapa kiri kanan? Beritahu, Yesus bangkit. Amin. Yesus bangkit. Kalau kami orang Toraja sapa itu mana semua? Maksudnya sudah masak belum? Ya sudah pasti tahu tujuannya tuh mau makan itu. Tapi kalau ketemu Yesus bangkit, artinya ada kekuatan yang diberikan sehingga kebangkitan itu memberikan satu tindakan ke depan. Dan kalau saudara perhatikan bahwa Yesus bangkit, dia hidup. Oleh karena dia hidup, orang-orang yang mempercayai dia bahwa dia hidup itu tidak akan lipat tangan dan tinggal sendiri tidak mau buat apa-apa. Coba kita lihat pembacaan kita yang terakhir tadi. Kita baca sama-sama ayat ini. Dikatakan demikian. Mereka pun pergilah memberitakan Injil kemana? Ke segala penjuru. Dan apa yang terjadi? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu, Injil itu yang diberitakan dengan apa? Tanda-tanda yang menyertainya. Artinya Tuhan kasih mereka SK untuk memberitakan Injil. Dan untuk memberitakan Injil Tuhan juga kasih kekuatan kepada mereka. Kasih kuasa untuk mereka. Itu sebabnya kalau saudara lihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Murid-murid sudah siap untuk pergi beritakan Injil. Tuhan Yesus bilang tunggu dulu. Tunggu di Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus turun. Supaya pada saat Roh Kudus turun itu kamu mendapatkan kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya
ada kuasa yang Tuhan berikan untuk dia. Nah, kalau saudara melihat dalam pembacaan kita ini, menarik sekali saudara-saudara, dalam konteks ini Tuhan Yesus sepertinya mengubah sebuah budaya yang waktu itu tidak lazim. Budaya itu tidak lazim. Misalnya, kok berita yang terbaik, berita yang luar biasa ini kok diberikan kepada wanita, kasih perempuan dulu. Sebab pada zaman itu perempuan, minta maaf ya yang bapak, ibu-ibu, itu tidak dipercaya kok. Kalau bicara, perempuan yang kasih tahu, biasa gitu ya. Sampai ada istilah begini, jangan percaya mulut wanita, apalagi mulutnya laki-laki. Nah, artinya susah kita dipercaya sebenarnya. Nah, dalam pembaca ini saudara lihat ada satu juga yang mengalami budaya yang berubah ya, yang dilawan di situ. Misalnya pada ayat yang kelima. Jadi waktu wanita ini datang, mereka masuk, ada 3 wanita. Kalau kita lihat di pasal 16 ayat 1 dikatakan ada Maria di situ, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga ada siapa lagi namanya itu? Salome ya. Mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda. Saya tertarik sekali. Walaupun memang ini malaikat, tapi seorang muda ditaruh situ. Sudah perempuan tidak dipercaya, apalagi anak muda. Susah. Waktu itu anak muda susah dipercaya. Yang dipercaya itu kan yang sudah tua, toh, sudah banyak pengalaman, sudah makan garam, toh, banyak sampai darah tinggi. Jadi susah anak muda dipercaya. Apalagi kalau kami di Papua bilang, adek, kau masih kecil, lap ingus saja belum bisa. Ini semua berita-berita yang luar biasa ini diberikan kepada wanita, diberikan pada anak muda. Dan saya ingin memberitahu, kalau ada anak muda di sini bilang, Tuhan tidak bisa pakai saya bilang Tuhan Yesus bisa pakai. Alkitab katakan dia akan bisa memakai kita semua. Lalu memakai jubah putih duduk di sebelah kanan, mereka sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ini kata yang luar biasa. Ia telah bangkit. Ya, tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dan saudara tahu kebangkitan Yesus ini yang menyebabkan mereka punya kerinduan untuk menyampaikannya. Mari kita lihat ayat yang 1. Kita baca bersama-sama 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Saudara lihat, ini juga merubah kebiasaan orang berkumpul. Pada zaman itu orang berkumpul pada hari Sabat. Tapi mereka yang percaya Tuhan Yesus, mereka berkumpul pada hari pertama minggu itu. Bukan hari ke-7, hari pertama minggu itu. Mengapa? Karena mereka ingin memperingati hari kebangkitan Yesus. Itu sebabnya kalau kita beribadah pada hari Minggu, itu adalah ibadah kita memperingati kebangkitan Kristus. Amin. Dia bangkit. Kita tak ibadah hari Jumat toh? Siapa yang ibadah hari Jumat? Kita beribadah hari Minggu, itu sebuah kebiasaan dan saya pikir itu menunjukkan kepada kita Kristus itu bangkit. Memang hari Jumat bisa, tapi pertemuan anak-anak Tuhan dibuatnya pada hari Minggu sebagai peringatan. Kalau saudara baca nanti di Kisah Rasul, hari pertama minggu itu, hari pertama minggu itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Ini juga membuktikan kebenaran bahwa Yesus bangkit. Sebab itu konsekuensi yang luar biasa sebagai orang Yahudi bertemu pada hari pertama, bukan hari ke-7. Kalau bukan satu peristiwa besar di mana Yesus bangkit, mereka bertemu pada hari yang pertama itu. Dan pagi-pagi benar dikatakan mereka bangun, mereka pergi dan mereka menemukan kebangkitan Yesus. Nah, kalau saudara lihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, itu seperti kalau kita putar film itu artinya film itu sebagai kesimpulan umum. Lalu dibuat lebih detail. Nah, detailnya kembali lagi pada ayatnya yang ke-9. Mari kita lihat ayat ke-9. Apa yang terjadi pada ayat ke-9? Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Tadi kan dibilang ada 3. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome.
Ada kemungkinan Maria Magdalena yang lihat duluan. Baru dia kasih tahu, ibu saya baru ketemu. Bisa jadi. Karena di sini dibuat catatan, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Maunya titik sampai di situ, tidak usah kasih informasi tentang siapa Maria Magdalena. Kita baca kalimat selanjutnya. Yang daripadanya apa? Yesus pernah mengusir 7 setan. Bagaimana kalau ada bilang, itu hamba Tuhan itu yang khotbah di depan. Dulunya itu ada 7 setan dalam dirinya. Lalu Yesus usir keluar. Kayaknya macam, janganlah ya. Kalau boleh yang menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan itu latar belakangnya bagus lah. Nggak usah ada masalah. Harusnya orang kudus, orang suci. Tapi menarik sekali waktu saya dan saudara melihat ini, kita diingatkan kembali bahwa perubahan dengan Tuhan Yesus mengubah seseorang, dan itu yang membuat dia mau untuk pergi memberitakan Injil. Tidak dijelaskan ini 7 setan ini apa-apa itu. Ya, masih ingat waktu Tuhan Yesus mengusir setan, seorang laki-laki di Gerasa itu. Lalu Tuhan Yesus tanya, siapa namamu? Dia bilang, namaku Legion, gitu kan. Artinya banyak, jadi ribuan itu. Dia minta keluar ke babi-babi. Ya Tuhan kasih izin, mau kemana? Babi, masuk. Lari ke babi. Baru Alkitab catat berapa banyak babi? 2.000 yang masuk ke, ruginya banyak itu babi habis itu. 2.000, tapi kemungkinan besar setannya lebih banyak. Jadi mungkin ada 3 babi yang masuk di 3 setan masuk di babi yang lebih gemuk, toh masuk situ. Yang lain-lain yang enggak apa-apa diloncat. Tapi banyaknya. Nah, di sini dikatakan Yesus bertemu dengan Maria Magdalena yang daripadanya ada 7 setan. Waktu saya baca saya bilang, kenapa tidak kasih tahu ini, kenapa 7 saja? Lalu kira-kira setan-setan apa ini? Ini satu pengertian baru yang Tuhan berikan. Bahwa siapapun, apapun yang mempengaruhi kita sebelumnya, kalau kita bertemu dengan Yesus, dia akan ubah kita. Amin. Tidak tahu ini mungkin setan tukang marah, bisa jadi. Setan yang buat orang membunuh, setan yang buat orang tidak jujur, setan yang buat orang selingkuh, bisa jadi. Ya, Maria ini ada beberapa catatan bahwa dia juga pelacur. Tapi ada yang bilang yang pelacur itu adalah Maria dari Betania. Itu ada banyak catatan. Saya tidak terlalu sibuk dengan dia itu siapa, tapi yang jelas ada setan 7 yang Tuhan Yesus usir dari dirinya. Dia ini kalau saudara lihat pada ayat yang ke-10, menarik sekali. Lalu perempuan itu, Maria itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, kasihan. Mereka apa? Tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Perempuan. Yang kedua, 7 setan yang keluar. Dan kalau saudara baca ke selanjutnya, luar biasa. Tuhan menegur orang-orang yang tidak mempercayai orang yang sudah diubah oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka pergilah pada ayat 20, mereka pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Maria juga termasuk di antara mereka ini. Saya kurang tahu Maria pergi beritakan Injil kemana. Bukan hanya Petrus dan rasul-rasul yang lain. Semua orang yang bertemu dengan Yesus secara pribadi punya kerinduan untuk pergi memberitakan Injil itu. Nah, mari coba kita lihat pelan-pelan apa yang Tuhan Yesus tegur terhadap orang-orang yang sebenarnya mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita lihat ayatnya yang ke-14. Jadi saya baca ayat 12 dulu sebelum kita ke-14. Sesudah itu, jadi setelah dia sampaikan kepada murid-murid, banyak yang tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Itu ada dalam peristiwa dalam Matius 24. 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Itu enaknya itu jalan sama Tuhan Yesus. Baru Tuhan Yesus kasih kuliah lagi, kristologi.
Semua Yesus menjelaskan dalam perjalanan itu, katanya semua nubuat tentang dia itu Yesus jelaskan. Sampai pada akhirnya mereka sadar ketemu dengan Yesus, mereka bilang, ih tadi itu pantas kita waktu bicara dengan dia hati kita gemetar-gemetar gitu. Berdebar-debar hati kita. Rupanya Yesus belum menunjukkan dirinya. Nanti waktu perjamuan kudus, waktu dia ambil roti dia pecahkan, baru mata mereka terbuka. Ih Yesus ini bos. Tapi dia sudah tidak ada. Tadi rencana mau pergi, mungkin sudah pesan hotel toh, pakai online mungkin tak? Enggak jadi, kami kembali lagi. Enggak ada goker waktu itu, jadi mereka lari kembali lagi. Kasih tahu. Nah, waktu mereka kembali beritahu sama Petrus dan murid yang lain, tetap mereka tidak percaya. Coba lihat ayat 14 yang di depan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia apa? Mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saya suka bertanya waktu baca Alkitab. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa Tuhan tidak kasih tahu pertama sama Petrus? Karena Petrus yang menyangkal dia kan? Maunya waktu Tuhan Yesus bilang, hei Petrus, aku menyangkal, ini saya coba. Maunya begitu, tapi bukan. Dia kasih sama perempuan yang tidak terhitung. Dia kasih untuk anak muda, tidak terhitung. Lalu 2 orang yang berjalan ke Emmaus, kembali lagi. Maunya Tuhan ingin menolong murid-murid bahwa coba kau belajar percaya untuk kesaksian orang lain. Belajar percaya, mereka sudah bertemu dengan saya dan sekarang mereka bersaksi. Dan coba saudara lihat di sini. Ia apa di sini? Mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Apa yang dicela? Tidak percaya. Kedegilan artinya hati yang keras. Itu. Saya senang sekali nanti sebentar akhir ini saudara bisa lihat waktu film Thomas. Waktu bertemu dengan Tuhan. Sampai istilah yang dipakai oleh anak-anak sekolah minggu itu bilang Thomas si peragu. Ya, Thomas selalu dibilang si peragu karena waktu Tuhan menumpahkan diri untuk 10 orang murid-murid, mereka bilang, "Ih, kami ketemu dengan Tuhan." Thomas, kami ketemu. Thomas bilang apa? Enggak percaya, Kak. Sebelum saya apa? Sentuh itu lubang paku yang ada di tangannya dan juga pegang lubang yang ada di lambungnya, saya tidak akan percaya. Saya pikir saudara-saudara jangan-jangan itu gara-gara Thomas ya. Ini saya punya pemikiran, gara-gara Thomas itu tanda itu masih Tuhan izinkan. Karena kan tubuh yang lain kan sudah sembuh itu. Kan dia bangun dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan. Jadi yang tadi yang dicambuk kiri kanan itu kan semua sudah sembuh, sudah tidak ada lagi, beres. Hanya dikasih lubang saja, dikasih lihat. Jadi mungkin itu dikasih, Thomas kau enggak mau percaya, ini coba ya, kau pegang. Wih, betul, coba. Dan Thomas si peragu ini setelah dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Kamu percaya karena kamu melihat. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu yang berbahagia? Coba lihat kiri kanan. Itu dia. Itu orang yang paling bahagia. Karena saya dan saudara tidak melihat Yesus bangkit, tapi kita percaya. Dan Thomas ini yang pergi tinggalkan, dia kemungkinan besar rasul yang paling jauh pergi beritakan Injil. Menurut catatan tradisi gereja, dia memberitakan Injil sampai di India. Ada katanya di sana ditemukan ada kuburan Thomas di sana. Bertemu dengan Yesus yang hidup itu mendorong kita untuk pergi memberitakan Injil. Nah, coba saudara lihat ayatnya yang ke-14 tadi. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Saya lagi sedang tertarik dengan pertemuan-pertemuan Tuhan Yesus dan pengajaran Tuhan Yesus di meja makan. Sebenarnya paling bagus di meja makan itu kita bertemu dan mendiskusikan. Saya dengar pernah ada istilah begini, kalau ada masalah selesaikan di meja makan. Betul tidak? Asal jaga-jaga itu makannya. Jangan yang kolesterol terlalu banyak. Ya. Coba lihat peristiwa waktu Yesus bicara tentang Yesus menunjukkan dirinya
menjadi seorang hamba membasuh kaki murid-murid. Kapan itu? Di meja makan. Kapan pengajaran Tuhan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya? Lalu dia bilang inilah tubuhku, dia kasih lihat roti dan kapan? Di meja makan. Dan saya pikir ini tempat yang paling bagus kalau saudara mau. Bukan berarti nanti ajak saya pergi makan ya. Enggak, bukan itu. Saya dalam pelayanan mentoring dan hampir sebagian besar mentoring saya itu mengajak menti untuk duduk bicara makan sama-sama. Ya, bukan yang besar-besar makannya. Yang penting ada waktu untuk bisa duduk sama-sama. Nah, waktu mereka bertemu dengan Yesus, mereka dalam keadaan makan. Lalu ini, saudara lihat ayatnya yang ke-15. Lihat Alkitab, baca masing-masing di ayat. Dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid yang dulunya tidak percaya, yang sudah ditegur, sekarang mereka percaya. Dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Apa yang harus dibuat? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, sama-sama kita baca, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Boleh stop di situ dulu. Orang percaya yang mana? Yang bilang aku percaya kepada Allah Bapa Pencipta. Bukan. Orang yang percaya yang ayat sebelumnya, yang pergi memberitakan Injil. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yang punya hati dan mau untuk pergi beritakan Injil. Tanda-tanda itu akan menyertai. Itu sebabnya waktu saya pelayanan ada waktu ke Amerika di gereja istri saya dan juga bersaksi teman-teman yang lain. Dan menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai kami waktu pelayanan di Kalimantan. Kami pelayanan di sana masuk di pedalaman, rupanya ada dukun-dukun yang tidak suka kami. Kami punya grup pemuda dari Samarinda kami bawa di daerah situ. Besok paginya itu ada satu orang tua datang, dia panggil yang punya rumah, dia bilang Pak sini. Yang punya rumah itu tempat kami tinggal cerita untuk kami. Jadi rupanya dia itu salah satu dari dukun di desa itu yang kasih laporan atau beritahu. Dia bilang gini, Pak itu anak-anak yang tinggal itu kami masih pemuda, masih remaja pemuda waktu itu. Itu anak-anak yang tinggal di tempatnya Bapak tadi malam itu. Itu luar biasa saktinya. Maksudnya apa? Itu saya dengan teman-teman kami datang serang kalian. Karena kami punya rosetan itu bilang kalian menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kami datang mau serang, mau hancur dengan kuasa dukun kami tidak bisa. Itu rumah Bapak itu dipenuhi dengan cahaya putih. Kami tidak bisa masuk ke situ. Kami juga dikasih tahu juga mulai takut-takut ini. Ya, tapi ini betul tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi waktu saya kasih kesaksian ini sama teman-teman, mereka bilang, kenapa peristiwa ini hanya terjadi mereka yang pergi beritakan Injil? Kok misionaris saja yang cerita macam begini? Kenapa bukan jemaat biasa? Sebenarnya bukan masalah jemaat biasa atau misionaris. Yang jadi persoalan tanda-tanda ini hanya menyertai mereka yang apa? Yang pergi, bukan percaya saja. Mereka yang pergi memberitakan Injil. Itu sebabnya doa saya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau saudara mau lihat tanda-tanda ini, mau mengalaminya, tinggalkan comfort zone kita. Tinggalkan zona nyaman kita, pergi beritakan Injil. Ada teman kok di tempat kerja yang belum percaya Tuhan Yesus. Coba. Dia bilang, saya punya mama sakit. Bisa enggak saya datang doakan? Saya dalam pengalaman penginjilan pribadi, saya tidak pernah ditolak untuk berdoa bagi saudara-saudara muslim. Tidak pernah. Justru mereka mau sampai waktu doa. Hanya waktu kita doa, kita pakai versi mereka caranya. Jangan kita bilang, mari kita berdoa, tutup mata ya. Orang muslim tidak tutup mata itu, dia buka mata. Kita juga angkat tangan macam begini. Lalu kita doa sama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami yang pengasih dan penyayang. Dia bilang amin. Pada hari ini kami hamba-Mu datang ke hadirat-Mu ya Allah. Tolong. Waktu saya bilang Allah, saya bukan Allah yang mereka percaya. Saya Allah dalam Kristus. Karena Alkitab juga kan bilang Allah kan. Allah dalam Kristus. Kami minta Engkau sertai, Engkau memberikan kesembuhan. Amin, amin. Nanti terakhirnya baru kita tutup. Semua doa ini kami naikkan dalam nama Isa Al-Masih, junjungan kami. Amin. Dia bilang amin juga. Dan kalau Tuhan mau untuk berkati dia, Tuhan bisa sembuhkan. Itu cara Tuhan. Ada teman saya yang melayani di Bandung.
Dia dan teman-teman yang lain di kalangan muslim, mereka sukanya apa? Mereka tanya, siapa yang sakit di sini? Ada kan? Pergi situ doakan. Orang kalau sakit, enggak usah bicara yang lain, pasti mau sembuh, betul tidak? Kalau enggak percaya coba sakit nih. Pasti saudara mau sembuh. Jadi kalau orang mau tawarkan siapa, pasti saudara mau. Tawarkan Yesus, pasti mereka mau. Enggak pusing, yang penting saya mau mengalami. Tuhan akan sertai tanda-tanda dengan tanda-tandanya. Perhatikan di sini bilang. Siapa yang tidak percaya, oke 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, jangan sampai yang bilang memegang ular tidak dipagut, kalau begitu saya pegang mie ular itu. Bukan. Maksudnya waktu di dalam pelayanan ada kecelakaan yang tadi Tuhan bisa jaga kita. Kalaupun misalnya ada beberapa misionaris yang masuk dalam pelayanan mereka terbunuh di situ. Tuhan ada punya maksud. Di tempat lahir saya di pedalaman Papua ada misionaris yang terbunuh di situ. Saudara tahu yang pertama bertobat? Itu waktu anak misionaris itu datang kembali di tempat itu. Kepala suku yang membunuh papanya itu yang pertama bertobat. Mengapa? Mereka bilang, kami bunuh bapakmu tapi kenapa kamu masih tetap datang sayang kami? Karena kasih Kristus. Jadi cara Tuhan luar biasa untuk melakukan itu. Mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun mereka tidak mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Lalu ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Penulis Markus memberikan kesimpulan begini setelah Yesus naik. Kita baca sama-sama. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saya rindu untuk mengakhiri khotbah ini. Saya mau ayat ini semakin pribadi untuk saudara. Ganti kata mereka, taruh nama saudara di situ. Jadi kalau saya baca, Leo pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Boleh taruh nama saudara? Oke, bagaimana? Jangan nama dulu. Kasih tahu orang di sebelah, jadi kasih namanya. Meliani, siapa namanya? Selvia. Jadi nanti ngomong sama Selvia pun pergi memberitakannya ke segala penjuru ya. Setelah kasih tahu untuk orang diri kanan, baru nanti sebut diri sendiri. Oke, bisa ya? Masih ingat nama toh? Masih, oke. Saya mau bilang sama kamu. Maka Meliana tuh pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertai. Kasih tahu, mari kasih tahu di kiri kanan. Nah, sekarang waktunya beritahu diri sendiri. Kalau saya dan saudara bertemu dengan Yesus yang hidup itu tidak akan tetap tinggal diam. Kalau ada orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus, bertemu dengan Yesus pribadi dan tutup mulut, tidak mau beritakan Injil, something wrong, ada yang tidak benar. Maria Magdalena, Tuhan lepaskan dia dari 7 setan itu. Itu yang mengubah hidupnya. Itu sebabnya bilang, saya tidak akan tinggal diam, saya mau pergi beritahu. Dan banyak orang bilang, tapi Pak, saya tidak tahu beritakan Injil. Hei, kalau kita diubah oleh Tuhan, itulah beritahu sama teman. Dulu saya itu tukang pukul istriku. Tapi gara-gara ketemu dengan Tuhan Yesus, tidak pukul Kak, saya sayang-sayang dia terus. Dia bilang, saya juga begitu. Bagaimana caranya? Sudah, sampaikan Injil. Yesus mengubah. Saya tidak bekerja untuk berbuat amal karena amal tidak menyelamatkan. Saya percaya kepada dia dan dia menolong saya untuk keluar dari situ. Mari sebut nama, siap? Dan saya percaya Tuhan Yesus lagi dengar kita hari ini. 2, 3. Leo pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai.
Amin. Nanti ada cerita, lepas cerita kita dengar. Tetanggaku sembuh. Didoakan. Ingat, kesembuhan bukan hanya fisik. Mungkin kesembuhan dari yang lain. Mungkin orangnya lagi stres. Orangnya mengalami depresi, Tuhan lepaskan. Ada konflik, penyakit, hubungan sosial yang rusak, kita bisa bantu. Dan saya percaya saudara-saudara, Injil yang sebenarnya adalah Injil yang kita hidupi. Hidup kita ini Injil, amin. Ada satu pendeta muda mau dilantik jadi pendeta. Lalu diuji, semua sudah, yang teologi sudah diuji, teknik pelayanan diuji, tinggal satu. Ketemu dengan bapak yang tua, pendeta tua, ditanya. Ujian saya terakhir ini, saya mau tanya, siap kok? Dia bilang siap. Berapa Injil dalam Alkitab? Dia bilang ada 4. Coba sebutkan. Lalu dia sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu bapak pendeta yang tes pendeta muda bilang salah. Berapa? Ada 4. Dia coba bilang, nah ada 5. Di mana bapak tahu itu 5? Saya pelajari hanya 4. Kebetulan namanya itu David, yang anak itu. Jadi dia bilang ada 5. Ingat ya, yang pertama ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Injil yang kelima David. Mengapa? Kasihan, banyak orang tidak mau baca yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang dia baca tuh hidupmu. Tubuh kita, hidup kita adalah surat Kristus. Pegawai kita di kantor, tidak mau tahu kita ini majelis pendeta atau siapa. Yang dia mau lihat itu hidup kita, betul tidak? Sampai ada yang bilang gini, hari Minggu, betul-betul dia majelis di gereja. Tapi hari Senin sampai Sabtu majelis juga. Kenapa? Itu manusia jelmaan iblis. Melayani bagus-bagus hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu kacau. Mana kesaksian kita? Pegawai kita, teman kita, mereka mau lihat kasih sayang Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari bertemu dengan Tuhan Yesus lebih dulu. Dia ngubah kita sehingga kita semua akan pergi memberitakan Injil lewat hidup kita. Ada satu kutipan yang bagus dari Francis Assisi. Dia bilang begini, preach the gospel all the time, if necessary use words. Sampaikan Injil setiap waktu. Dan kalau penting pakai kata-kata. Maksudnya hidup kita ini Injil, amin. Waktu kita naik gokar itu apa yang gokar itu dia akan tanya, siapa ini bapak, kok bapak baik? Betul. Saya berkali-kali naik gokar ada sempat untuk berdoa sama bapak itu. Karena dia share, saya bilang boleh enggak saya turun tapi kita doa dulu. Iya pak, kita doa sama-sama. Kita berdoa. Bapak, jangan berita kebangkitan ini berhenti pada kami. Lalu kami bisa tidur tenang, kami merasa aman, tetapi sementara ini ada orang-orang di sekitar kami. Dan kami tahu mereka sedang berusaha sekuat tenaga. Dengan puasa, dengan lakukan semua, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan jalan keselamatan. Kami sudah memilikinya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia akan datang kedua kali. Mari Tuhan ubah kami. Sama seperti Engkau mengubah Maria Magdalena. Yang awalnya dia dikuasai oleh 7 setan dan dia diubah menjadi pribadi yang boleh memberitakan Injil. Kami rindu pagi ini Tuhan. Kami pun juga diubah. Kiranya hidup kami adalah Injil Kristus itu sendiri. Sehingga orang di sekitar kami tertarik bergaul dengan kami. Setiap kali kami buka mulut, setiap kali bicara dengan mereka, mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena kami, tapi karena Kristus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pagi ini. Tapi hamba rindu roh Tuhan bicara untuk kami. Sehingga kami semua yang tadi menyebutkan nama pada ayat yang ke-20, kami pergi memberitakan Injil. Dan Tuhan sendiri akan menyertai kami dengan tanda-tanda untuk membuktikan bahwa apa yang kami sampaikan ini benar. Kiranya hidup kami sebagai bukti pertama Tuhan
bahwa Engkau mengubah kami. Dan seluruh pelayanan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, kami berdoa.